Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka mati dulu, baru saya mati. Jadi itu pengajaran Bapak ketika sudah mualaf. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat kalian yang masih mendukung saya di dalam mengembangkan channel ini teman-teman. Kiranya damai sejahtera Allah melimpahi kehidupan teman-teman semua. Nah teman-teman sekalian, di dalam video ini kita akan bahas lagi dalam bagian kedua tentang Ustadz Yahya Waloni yang sudah mengadakan live di liang kubur katanya. Nah teman-teman, yang kali ini kita mau bahas adalah pengakuan daripada Ustadz Yahya Waloni. Kalau dia itu mengajak jemaatnya supaya jangan percaya dengan orang-orang kafir dan munafik. Orang kafir dan munafik itu selalu saja berbohong katanya. Rasanya Bapak sudah lupa diri ya. Yang banyak bohong itu siapa coba? Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, kita simak dulu pengakuan daripada Ustadz Yahya Waloni dalam video berikut ya. Masya Allah, jamaah jangan pernah percaya kalau berita yang dihembuskan, yang tiupkan, yang datangnya dari orang-orang kafir dan munafik. Mereka tidak ada lain, berita mereka adalah dusta, terbukti. Sudah beberapa kali mereka fitnah saya. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali mereka memfitnah saya. Dan semuanya mental, semuanya tidak benar. Kok tidak malu? Masih juga ada orang percaya. Ya itulah, pemimpin pembohong diikuti oleh para pengikut-pengikutnya pembohong. Itu saya bilang orang kafir tempatnya di neraka. Karena apa? Suka berbohong, suka berdusta. Nah teman-teman sekalian, dari video yang teman-teman sudah lihat, memang tepat bila saya katakan Pak Ustadz ini sudah lupa diri teman-teman. Karena dia mengatakan kafir itu pembohong, kafir itu masuk neraka, dan lain sebagainya itu ya. Sebetulnya Pak Ustadz ini lupa diri atau akibat dari sakit kemarin, sehingga dia lupa diri teman-teman. Bahkan dia juga pura-pura lupa kalau di dalam ayat firman Tuhan dikatakan gitu ya. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ Yesus. Nah, di dalam ayat ini saja itu sudah Pak Ustadz sudah lupa diri. Karena dulu Pak Ustadz sudah membaca ini. Mungkin sudah bolak-balik kalau dia benar-benar seorang mantan pendeta ya. Kalau dia benar-benar, tapi rasanya tidak. Nah, ayat inilah yang mengatakan kalau ini sebuah jaminan orang-orang Kristen itu ketika percaya sama Tuhan Yesus, maka dia sudah ada jaminan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Jadi teman-teman sekalian, tuduhan daripada Ustadz Yahya Waloni ini saya katakan dia lupa diri. Karena dia mengatakan orang Kristen itu banyak yang bohong, orang Kristen itu banyak berdusta begitu ya. Rasa-rasanya yang dusta itu siapa coba sekarang? Ya pasti dari golongan Bapak lah yang dusta ya, yang sekali ngomong soal Injil itu palsu dan lain sebagainya, hujatan-hujatan semacam itu sudah berulang kali Bapak katakan. Bapak lupakah itu? Kemudian di dalam ceramah Bapak juga menyebutkan Markus 23:9 dan lain sebagainya. Apakah Bapak sudah lupa itu semua? Kalau Bapak menuduh orang kafir dan orang munafik itu suka berdusta. Nah, pertanyaan saya sederhana, orang kafir yang Bapak maksud itu siapa? Orang Kristen kan? Saya yakinlah Pak Ustadz Yahya Waloni, kalau Bapak sudah lupa diri, ya mari ingat kembali pengajaran-pengajaran yang Bapak sudah terima dulu. Kalau Bapak seorang mualaf, Yesus sudah berulang kali mengajarkan kita supaya kita tidak berkata dusta. Oke teman-teman ya, inilah yang saya katakan Pak Ustadz sudah lupa diri. Dia menuduh orang lain berbohong, dia menuduh orang lain berdusta, padahal dia sendiri sudah berulang kali juga berdusta. Sudah berulang kali dia berbohong. Coba ya, kita lihat video berikut ini. Karena kami kan kemarin waktu pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan.
Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab nggak? Nah, yang kedua teman-teman, dalam video ini juga saya mau sampaikan, ternyata Pak Ustadz Yahyawaloni ini sudah lupa diri sungguhan. Karena di dalam videonya juga dikatakan bahwa dia ini mengancam dengan apa? Mendoakan orang yang memusuhi dia, orang yang tidak suka sama dia, orang yang mendoakan dia meninggal. Padahal orang Kristen tidak ada begitu ya. Karena pengajaran orang Kristen tidak pernah mengajarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan, perbuatan tidak baik dibalas dengan perbuatan tidak baik, teman-teman. Itu orang Kristen, teman-teman. Tapi Pak Ustadz ini tampaknya dia lupa diri juga. Dia mendoakan orang-orang yang sedang memusuhi dia. Padahal dalam ajaran kekristenan tidak ada pengajaran semacam itu, teman-teman. Yuk, kita sama-sama simak dulu videonya. Saya akan mati, tapi umur saya akan mati ketika ini pemfitnah ini mati duluan. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka mati dulu, baru saya mati. Nah, teman-teman sekalian, di dalam video yang teman-teman sudah saksikan, di situ dengan jelas sekali Pak Ustadz mendoakan orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang mendoakannya mati, itu mati duluan, bahkan diaminkan oleh Pak Ustadz. Jadi pengajaran Pak Ustadz semacam ini rupanya ketika dia menjadi seorang mualaf. Di dalam kekristenan tidak ada ajaran begitu Pak Ustadz. Coba kita lihat ya. Kita akan lihat di dalam dua ayat teman-teman. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan jelas di dalam pengajaran kekristenan itu tidak diperkenan orang itu mendoakan yang jelek-jelek orang lain. Orang Kristen tidak diajarkan untuk mendoakan yang jelek bagi orang lain. Bahkan dikatakan apa? Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, satu lagi teman-teman, satu ayat lagi yang kita mau simak baik-baik ya. Di dalam pengajaran kekristenan itu diajarkan juga, kemarin sudah saya bahas ketika bahas Koh Agus ya. Di dalam pengajaran kekristenan itu juga tidak diajarkan perbuatan jahat dilawan dengan perbuatan jahat. Perilaku yang tidak baik dilawan dengan perilaku yang tidak baik. Dikatakan di dalam Matius 5:39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Di dalam dua ayat ini saja, Pak Ustadz sudah tidak lagi mengajarkan tentang kebaikan. Justru yang diajarkan adalah soal dendam, mengutuki orang yang berbuat jahat kepadanya, tapi ajaran kekristenan tidak. Kalau ada orang yang mengutuki kamu, kata firman Tuhan apa? Jangan kamu lawan orang yang berbuat kutuk itu kepadamu, tapi doakanlah. Wah. Jadi pengajaran siapa yang waras sekarang? Pengajaran Ustadz Yahyawaloni, pengajaran kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, silakan teman-teman merefleksi apa yang saya sampaikan dari pernyataan yang dibuat oleh Pak Ustadz Yahyawaloni yang lupa diri setelah dia sembuh. Kiranya video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap sehat, stay safe, stay healthy, stay worship. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.